Wow, El Clasico dijamin semakin memanas. Puluhan ribu Jakmania Persija nekat berani serbu Bandung hari ini dan nekat menerobos Stadion GBLA. Jadi, harapanku usai pihak yang berwajib siap kerahkan hal ini. Jakmania bisa ketakuan melihat ini. Bobotoh Persib auto bahagia. Kok bisa? Begini penjelasan lengkapnya. Mantap, ini baru super jos gandos. Luciano tiba-tiba membuat pernyataan super keras jelang laga melawan Persija. Jelas bisa bikin pelatih Persija Mauricio Souza menangis kejang dan rela dipecat jika kalah dari Persib. Kok bisa? Ini detail lengkapnya. Rasain kau, dua pemain Persija malah lakukan blunder konyol, fatal, membuat pernyataan aneh dan janggal jelang lawan King Persib Bandung. Jelas bikin Jakmania makin lemas mendengarnya. Wah, apa nih yang terjadi? Saksikan semuanya di sini. Memang manajemen harus satset. Bursa transfer putaran kedua resmi dibuka. Manajemen memutuskan datangkan gelandang serang dari Austria yang bermain di Liga Jerman bernama Nicolas Seiwald untuk menggantikan William Marsilio yang sudah putus kontrak. Digaji 899 juta per bulan. Jadi tuntutanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Kalau begini caranya, Persib auto menang mudah lawan Persija. Boyan Hodak, Beckham Putra dan Teja Paku Alam bawa kabar gembira yang bikin bobotoh makin sumringah. Wah, apa aja nih? Simak ulasan lengkapnya di sini. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Wow, El Clasico dijamin semakin memanas. Puluhan ribu Jakmania Persija nekat berani serbu Bandung hari ini dan nekat menerobos Stadion GBLA. Jadi, harapanku usai pihak yang berwajib siap kerahkan hal ini. Jakmania bisa ketakuan melihat ini. Bobotoh Persib auto bahagia. Kok bisa? Begini penjelasan lengkapnya. Polda Jawa Barat resmi mengambil alih komando pengamanan laga panas Persib Bandung versus Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Minggu 11 Januari 2026. Duel bertajuk El Clasico Indonesia ini memang selalu menyita perhatian publik, sehingga pengamanan ekstra dinilai menjadi keharusan. Langkah ini diambil untuk memastikan pertandingan berjalan aman, tertib, dan terhindar dari potensi gangguan Kamtibmas. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, menegaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi pengamanan di Map Polrestabes Bandung pada Kamis 8 Januari 2026. Dalam rapat tersebut, berbagai skenario resiko dibahas secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan massa supporter hingga kesiapan penanganan situasi darurat di sekitar stadion. Kami sudah melakukan rapat koordinasi terkait pengamanan Persib Bandung versus Persija untuk tanggal 11 Januari nanti. Seluruh resiko telah kami petakan. Saya sebagai Kapolda hadir di sini untuk mengambil alih langsung pengamanan di pertandingan nanti, ujar Rudi Kamis 8 Januari 2025. Tak hanya itu, sejumlah polres di wilayah perbatasan Jawa Barat juga dikerahkan, khususnya yang bersinggungan langsung dengan jalur kedatangan dari arah Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk mempertegas pemantauan dan mencegah potensi gangguan sejak dari luar wilayah Kota Bandung. Peningkatan level pengamanan ini disebut sebagai strategi taktis guna mempermudah koordinasi vertikal dengan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Dengan kendali komando berada di tingkat provinsi, koordinasi lintas wilayah diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan responsif. Pengamanan kali ini saya take over, saya yang mengambil sehingga saya bisa berkoordinasi dengan Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya, tambah Rudi. Bagaimana menurut Anda langkah Polda Jabar mengambil alih langsung pengamanan laga Persib Bandung versus Persija ini? Apakah sudah tepat untuk menjaga rivalitas tetap aman dan kondusif? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.
Mantap, ini baru super jos gandos. Luciano tiba-tiba membuat pernyataan super keras jelang laga melawan Persija. Jelas bisa bikin pelatih Persija Mauricio Souza menangis kejang dan rela dipecat jika kalah dari Persib. Kok bisa? Ini detail lengkapnya. Gelandang Persib, Luciano Guaicocha, menegaskan kesiapan penuh timnya jelang laga syarat gengsi melawan Persija Jakarta pada pekan ke-17 Super League 2025-26. Pertandingan penutup putaran pertama ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Minggu 11 Januari 2026 dan dipastikan menjadi salah satu duel paling panas musim ini. Pemain yang akrab disapa Lucho itu menyebut Maung Bandung berada dalam kondisi siap tempur. Menurutnya, seluruh pemain memahami betul arti penting laga melawan rival abadi, terlebih dengan target besar yang sedang diburu Persib. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan pada hari Minggu, jadi semua harus benar-benar fokus karena kami harus memenangkan pertandingan, kata Lucho usai sesi latihan di lapangan pendamping GBLA, Kamis 8 Januari 2026. Bagi Persib, laga ini bukan sekadar soal gengsi. 3 poin menjadi krusial demi menjaga peluang kembali ke puncak klasemen Super League. Karena itu, persiapan dilakukan secara maksimal, baik dari sisi fisik, mental, maupun taktik. Lucho memastikan dirinya dan seluruh penggawa Persib siap memberikan performa terbaik, apalagi dengan dukungan penuh bobotoh di kandang sendiri. Kami tahu harus memenangkan permainan ini. Kami bermain di kandang, jadi kita harus melakukan yang terbaik dan memenangkan pertandingan, tegasnya. Menurut Anda, seberapa besar peluang Persib menutup putaran pertama dengan kemenangan atas Persija? Apakah faktor kandang dan dukungan bobotoh akan menjadi pembeda? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Rasain kau, 2 pemain Persija malah lakukan blunder konyol, fatal, membuat pernyataan aneh dan janggal jelang lawan King Persib Bandung. Jelas bikin Jakmania makin lemas mendengarnya. Wah, apa nih yang terjadi? Saksikan semuanya di sini. Persija Jakarta harus terbiasa menghadapi realita pahit dalam beberapa pekan terakhir, tampil tanpa skuad terbaik. Beragam masalah datang silih berganti, mulai dari kebugaran pemain yang belum ideal, akumulasi kartu, sanksi Komite Disiplin Komdis PSSI, hingga cedera yang menggerogoti kekuatan tim. Pada laga terakhir kontra Persijap 3 Januari 2026, kondisi itu kembali terasa. 3 pemain reguler absen. Fabio Calonego masih harus menepi akibat hukuman kartu merah yang diperberat dengan 2 laga tambahan dari Komdis. Sementara itu, Jordi Amat dan M. Maxwell Souza belum bisa diturunkan karena kondisi fisik yang belum prima. Daftar pemain yang absen belum berhenti di situ. Rio Matsumura juga tengah menjalani sanksi Komdis, sedangkan Gustavo Almeida masih berpacu dengan waktu untuk memulihkan kondisinya. Namun di balik keterbatasan tersebut, Persija justru menemukan harapan. Macan Kemayoran masih memiliki stok pemain lain yang mampu menjawab kepercayaan. Bukti paling nyata terlihat saat menghadapi Persijap, ketika 2 pemain binaan asli Persija, Arlian Syah Abdul Manan dan Aditya Warman, tampil sebagai pembeda. Berdampingan dengan nama-nama besar di skuad, Arli dan Adit tak sekadar melengkapi daftar pemain. Keduanya menjadi aktor utama kemenangan 2-0 Persija dengan masing-masing menyumbang gol. Arli menunjukkan kecerdikannya membaca permainan. Ia jeli mencari ruang kosong sebelum memaksimalkan umpan Hanif Syahbandi menjadi gol pembuka. Sementara Adit tampil lebih mengejutkan. Tanpa kawalan berarti, ia dengan tenang mengalkulasi peluang dan langsung melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola meluncur mulus dan bersarang di gawang Persijap. Kepercayaan diri keduanya kini semakin terangkat. Tantangan berikutnya sudah menanti. Laga syarat gengsi kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Kita tahu Persib adalah tim yang bagus dan kuat, apalagi berada di papan atas.
Sebagai pemain, jika diberi menit bermain, saya akan melakukan yang terbaik untuk tim, tidak peduli siapapun lawannya, tutur Aditya. Arli pun menyuarakan semangat yang sama dengan motivasi pembuktian diri di laga besar. Kalau dari saya, ini perdana bertemu Persib di Super League. Saya belum tahu atmosfernya seperti apa. Kalau diberi kesempatan bermain, saya mau membuktikan kalau saya bisa bekerja keras, katanya. Dengan kondisi skuad yang belum sepenuhnya ideal, mampukah pemain muda Persija kembali mencuri perhatian di laga klasik ini? Menurut Anda, apakah Arli dan Adit layak mendapat menit bermain lebih banyak saat menghadapi Persib? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Memang manajemen harus satset. Bursa transfer putaran kedua resmi dibuka. Manajemen memutuskan datangkan gelandang serang dari Austria yang bermain di Liga Jerman bernama Nicolas Seiwald untuk menggantikan William Marsilio yang sudah putus kontrak. Digaji 899 juta per bulan. Jadi tuntutanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video sampai selesai. Persib Bandung tengah memasuki fase penting dalam pembentukan ulang kekuatan tim, khususnya di sektor lini tengah. Keputusan melepas William Marsilio dari skuad setelah kalah bersaing dengan Tom Hai membuat Maung Bandung membutuhkan sosok gelandang baru yang bukan hanya teknis, tetapi juga kuat secara taktik dan fisik. Dalam konteks inilah, nama Nicolas Seiwald dari RB Leipzig dinilai sebagai opsi ideal, bahkan bisa menjadi kepingan yang membuat pelatih Boyan Hodak tersenyum puas. Nicolas Seiwald merupakan gelandang tengah modern dengan karakter pekerja keras, disiplin, dan memiliki pemahaman taktik tinggi. Pada musim berjalan bersama RB Leipzig, pemain timnas Austria tersebut tampil konsisten di kompetisi Bundesliga dan Eropa. Ia dikenal sebagai pemain yang mampu menjaga ritme permainan, menjadi penghubung antar lini, sekaligus memberikan kontribusi defensif yang solid. Secara statistik musim ini, Seiwald mencatatkan menit bermain yang stabil di level tertinggi sepak bola Eropa. Ia memiliki rata-rata akurasi operan di atas 85%, menunjukkan kemampuannya dalam menjaga sirkulasi bola di bawah tekanan. Selain itu, kontribusinya dalam fase bertahan juga menonjol dengan catatan tackle sukses, intercept, serta duel yang dimenangkan berada pada angka yang tinggi untuk posisi gelandang tengah. Total jarak tempuh per pertandingan yang konsisten di atas 10 km menjadi bukti kapasitas fisik dan etos kerjanya. Meski bukan tipe gelandang pencetak gol, Seiwald unggul dalam aspek yang kerap luput dari sorotan, seperti positioning, cover ruang, dan transisi bertahan ke menyerang. Peran ini sangat krusial dalam skema permainan Boyan Hodak yang menuntut keseimbangan antara agresivitas dan kontrol permainan. Kehadiran Seiwald berpotensi membuat Persib lebih solid saat kehilangan bola, tanpa mengorbankan kemampuan membangun serangan dari lini tengah. Pengalaman Seiwald bermain di Bundesliga dan kompetisi Eropa juga menjadi nilai tambah besar. Tekanan pertandingan, tempo tinggi, serta tuntutan taktik ketat yang ia hadapi setiap pekan di Jerman, diyakini akan membuat adaptasinya di Liga Indonesia berjalan lebih cepat. Ia berpotensi menjadi pemimpin senyap di lini tengah, sosok yang bekerja tanpa banyak sorotan namun sangat vital bagi keseimbangan tim. Gimana, setuju kan? Kalau begini caranya, Persib auto menang mudah lawan Persija. Boyan Hodak, Beckham Putra, dan Teja Paku Alam bawa kabar gembira yang bikin bobotoh makin sumringah. Wah, apa aja nih? Simak ulasan lengkapnya di sini. Kabar baik datang dari sesi latihan Persib di lapangan pendamping Stadion GBLA, Kamis 8 Januari 2026. Sejumlah pemain yang sebelumnya harus menepi karena cedera, kini sudah kembali bergabung dan mengikuti latihan bersama tim. Mereka adalah Beckham Putra Nugraha, Teja Paku Alam, dan Federico Barba. Kembalinya para pemain tersebut tentu menjadi suntikan positif jelang laga krusial melawan Persija Jakarta. Pelatih Persib, Boyan Hodak, mengungkapkan bahwa selain pemain cedera yang sudah pulih, dua nama lain juga siap kembali merumput. Mark Klok dan Eliano Reinders yang sempat absen saat Persib menghadapi Persik Kediri dipastikan sudah bisa dimainkan pada laga klasik akhir pekan ini. Meski demikian, tidak semua kabar datang dengan senyum. Hodak memastikan striker asal Perancis Andrew Jung harus absen saat Persib menjamu Persija. Jung masih menjalani proses pemulihan cedera dan belum siap diturunkan. Kecuali Jung terkena hamstring, tapi bukan cedera serius, dia tidak bisa bermain. Baru di laga berikutnya dia akan bisa bermain, kata Hodak.
Menatap lawan, pelatih asal Kroasia itu menaruh respek tinggi kepada Persija. Menurutnya, Macan Kemayoran tampil lebih solid musim ini berkat kehadiran banyak pemain baru yang meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Mereka punya skuad yang lebih baik musim ini dan membeli banyak pemain baru. Mereka menginvestasikan banyak uang untuk merekrut pemain. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang bagus dan saya harap kami bisa mendapat hasil yang positif, ucapnya. Dengan kembalinya sejumlah pemain inti dan hanya satu nama yang dipastikan absen, Persib tampak semakin siap menghadapi duel syarat gengsi ini. Menurut Anda, apakah komposisi pemain Persib kali ini cukup untuk mengamankan hasil positif melawan Persija? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Kabar menggembirakan datang dari kubu Persib jelang duel klasik melawan Persija Jakarta. Gelandang andalan Beckham Putra Nugraha memastikan kondisinya semakin membaik setelah sempat mengalami cedera pada laga kontra Persik Kediri di Stadion Brawijaya 5 Januari 2026 lalu. Pemain asli Gedebage itu pun menyatakan siap kembali turun ke lapangan. Laga Persib versus Persija pada pekan ke-17 Super League 2025-2026 akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Beckham menegaskan kesiapannya untuk memberikan kontribusi maksimal demi membantu Maung Bandung meraih kemenangan di laga syarat gengsi tersebut. Ya, antusiasmenya hampir sama saja seperti pertandingan sebelumnya. Yang terpenting kita bisa memenangkan pertandingan di momen ini, ungkap Beckham. Pemain yang akrab disapa Etam itu juga tak menampik adanya tekanan besar setiap kali Persib berhadapan dengan Persija. Namun menurutnya, tekanan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membela klub kebanggaan Jawa Barat. Tekanan jika bermain untuk Persib adalah hal yang wajar, bukan hanya lawan Persija. Setiap pertandingan ada tekanan besar untuk kita. Sebagai pemain, kita nikmati pertandingan ini. Tugas kita adalah terus memberikan semua kemampuan terbaik, pungkasnya. Selain Beckham, fokus penuh juga ditunjukkan penjaga gawang Persib Teja Paku Alam. Usai bermain imbang 1-1 melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya 5 Januari 2026 lalu, Teja langsung mengalihkan konsentrasinya ke laga krusial kontra Persija. Ia memilih tak larut dalam kekecewaan atas hasil kurang maksimal di laga tandang tersebut. Kiper berdarah Minang yang lahir pada 14 Maret 1994 ini bertekad kuat tampil lebih solid di partai penutup putaran pertama Super League 2025-2026 demi menjaga posisi Persib di papan atas klasemen. Ya, yang pasti kita harus terus belajar. Pertandingan sebelumnya kita kehilangan poin 2. Kita harus memperbaiki untuk lebih fokus di pertandingan selanjutnya, kata Teja. Menurut Teja, laga melawan Persik menjadi pelajaran berharga. Ia sadar betul bahwa konsentrasi penuh menjadi kunci, terutama bagi seorang penjaga gawang. Setiap pertandingan tidak mudah. Pastinya setiap penjaga gawang dituntut untuk sangat fokus selama 90 menit, 95 menit, bahkan lebih, tegasnya. Dengan kembalinya Beckham dan tekad kuat Teja menjaga gawang, Persib tampak semakin siap menyongsong laga besar melawan Persija. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh kembalinya Beckham dan fokus Teja di duel klasik ini? Yuk bagikan pendapat Anda.